Istri saya hutang puasa selama 3 bulan karena halangan hamil dan menyusui. Bagaimana yang dianjurkan Rasulullah? Apakah bayar fidyah atau bayar puasa? Ini khilaf yang kuat di kalangan para ulama tentang wanita menyusui atau wanita yang hamil. Apakah dia mengqadha bayar puasa ataukah dia bayar fidyah? Secara analogi, secara kias, bahwasanya penghalang puasa ada 2 model. Ada penghalang puasa yang tidak bisa hilang, ada penghalang puasa yang bisa udzur yang bisa hilang. Udzur yang tidak bisa hilang misalnya tua. Orang sudah tua, maka udzur ini enggak mungkin hilang, enggak mungkin dia muda lagi. Maka dia bayar fidyah karena enggak mungkin disuruh qadha karena udzur tersebut tidak bisa hilang. Demikian juga orang yang sakit, yang sakitnya sangat sulit diharapkan kesembuhannya, kemungkinannya kecil. Maka kita jangan bilang tunggu kamu sembuh lagi. Karena udzur ini susah untuk hilang, maka kita suruh bayar fidyah. Dan ada udzur-udzur yang hilang. Contoh sakit, contoh safar. Ini udzur yang tidak seterusnya. Orang safar suatu hari tidak safar, orang sakit suatu hari sembuh. Wanita haid suatu hari tidak haid. Nah, udzur-udzur yang bisa hilang ini maka tidak boleh bayar fidyah, tapi harus dengan apa? Mengqadha. Nah, kalau kita tinjau dari sisi menyusui dan hamil, ini termasuk dari udzur yang bisa hilang. Oleh karenanya jumhur ulama berpendapat wanita yang hamil dan menyusui harus mengqadha. Namun yang menjadi masalah ada sebagian fatwa dari sahabat, dari Anas bin Malik dan dari Ibnu Abbas ya, atau Ibnu Umar ya. Mereka berfatwa bahwasanya wanita hamil dan menyusui cukup mengqadha, cukup membayar apa? Fidyah. Maka saya katakan agar kita keluar dari khilaf, kalau kita bayar dengan mengqadha tidak ada yang mengatakan tidak sah. Tapi kalau kita bayar dengan fidyah masih ada yang mengatakan tidak sah. Oleh karena saya katakan wanita yang tidak puasa karena hamil dan menyusui, kalau dia bisa mengqadha dia mengqadha. Tapi kalau dia enggak mampu, maka dia bayar apa? Fidyah. Dia bayar fidyah karena itulah fatwa dari Anas bin Malik atau dari 2 orang sahabat, dan kita tidak mengenal ada sahabat yang mengingkari. Wallahu a'lam bishawab. Istri saya hutang puasa selama 3 bulan karena halangan hamil dan menyusui. Bagaimana yang dianjurkan Rasulullah? Apakah bayar fidyah atau bayar puasa? Ini khilaf yang kuat di kalangan para ulama tentang wanita menyusui atau wanita yang hamil. Apakah dia mengqadha bayar puasa ataukah dia bayar fidyah? Secara analogi, secara kias, bahwasanya penghalang puasa ada 2 model. Ada penghalang puasa yang tidak bisa hilang, ada penghalang puasa yang bisa udzur yang bisa hilang. Udzur yang tidak bisa hilang misalnya tua. Orang sudah tua, maka udzur ini enggak mungkin hilang, enggak mungkin dia muda lagi. Maka dia bayar fidyah karena enggak mungkin disuruh qadha karena udzur tersebut tidak bisa hilang. Demikian juga orang yang sakit, yang sakitnya sangat sulit diharapkan kesembuhannya, kemungkinannya kecil. Maka kita jangan bilang tunggu kamu sembuh lagi. Karena udzur ini susah untuk hilang, maka kita suruh bayar fidyah. Dan ada udzur-udzur yang hilang. Contoh sakit, contoh safar. Ini udzur yang tidak seterusnya. Orang safar suatu hari tidak safar, orang sakit suatu hari sembuh. Wanita haid suatu hari tidak haid. Nah, udzur-udzur yang bisa hilang ini maka tidak boleh bayar fidyah, tapi harus dengan apa? Mengqadha. Nah, kalau kita tinjau dari sisi menyusui dan hamil, ini termasuk dari udzur yang bisa hilang. Oleh karenanya jumhur ulama berpendapat wanita yang hamil dan menyusui harus mengqadha. Namun yang menjadi masalah ada sebagian fatwa dari sahabat, dari Anas bin Malik dan dari Ibnu Abbas ya, atau Ibnu Umar ya. Mereka berfatwa bahwasanya wanita hamil dan menyusui cukup mengqadha, cukup membayar apa? Fidyah. Maka saya katakan agar kita keluar dari khilaf, kalau kita bayar dengan mengqadha tidak ada yang mengatakan tidak sah. Tapi kalau kita bayar dengan fidyah masih ada yang mengatakan tidak sah. Oleh karena saya katakan wanita yang tidak puasa karena hamil dan menyusui, kalau dia bisa mengqadha dia mengqadha. Tapi kalau dia enggak mampu, maka dia bayar apa? Fidyah. Dia bayar fidyah karena itulah fatwa dari Anas bin Malik atau dari 2 orang sahabat, dan kita tidak mengenal ada sahabat yang mengingkari. Wallahu a'lam bishawab. Istri saya hutang puasa selama 3 bulan karena halangan hamil dan menyusui. Bagaimana yang dianjurkan Rasulullah? Apakah bayar fidyah atau bayar puasa? Ini khilaf yang kuat di kalangan para ulama tentang wanita menyusui atau wanita yang hamil. Apakah dia mengqadha bayar puasa ataukah dia bayar fidyah? Secara analogi, secara kias, bahwasanya
Penghalang puasa ada dua model. Ada penghalang puasa yang tidak bisa hilang, ada penghalang puasa yang bisa udzur yang bisa hilang. Udzur yang tidak bisa hilang misalnya tua. Orang sudah tua, maka udzur ini nggak mungkin hilang, nggak mungkin dia muda lagi. Maka dia bayar fidyah karena nggak mungkin disuruh qadha karena udzur tersebut tidak bisa hilang. Demikian juga orang yang sakit, yang sakitnya sangat sulit diharapkan kesembuhannya, kemungkinannya kecil. Maka kita jangan bilang tunggu kamu sembuh lagi. Karena udzur ini susah untuk hilang, maka kita suruh bayar fidyah. Dan ada udzur-udzur yang hilang. Contoh sakit, contoh safar. Ini udzur yang tidak seterusnya. Orang safar suatu hari tidak safar, orang sakit suatu hari sembuh. Wanita haid suatu hari tidak haid. Nah, udzur-udzur yang bisa hilang ini maka tidak boleh bayar fidyah, tapi harus dengan apa? Mengqadha. Nah, kalau kita tinjau dari sisi menyusui dan hamil, ini termasuk dari udzur yang bisa hilang. Oleh karenanya jumhur ulama berpendapat wanita yang hamil dan menyusui harus mengqadha. Namun yang menjadi masalah ada sebagian fatwa dari sahabat, dari Anas bin Malik dan Ibnu Abbas ya, atau Ibnu Umar ya. Mereka berfatwa bahwasanya wanita hamil dan menyusui cukup mengqadha, cukup membayar apa? Fidyah. Maka saya katakan agar kita keluar dari khilaf, kalau kita bayar dengan mengqadha. Oh iya, siapa Pak ya? Oke. Tidak diterima. Ya, tidak diterima. Iya. Karena bedanya badui itu melihat, enggak menghisap. Itu bedanya. Karena badui tersebut melihat, tidak menghisap. Yang disyariatkan dalam penentuan satu awal Ramadan adalah dengan melihat hilal. Bukan adanya hilal. Hisap itu hanya bisa menentukan hilal ada atau tidak. Tetapi yang menjadi patokan adalah terlihat atau tidak. Bahkan dalam banyak hadis Rasulullah SAW mengatakan, fa in humma alaikum. Kalau hilalnya ada tapi terhalangi awan, Sya'ban 30 hari. Sama seperti kata Nabi SAW, wa in hala bainakum wa bainahus sahab. Kalau ada hilal dihalangi oleh awan, sempurnakan Sya'ban 30 hari. Ini dalil bahwa jadi patokan bukan adanya hilal, tapi apa? Terlihatnya hilal. Jadi terlihat sama seperti gerhana. Gerhana itu Pak, secara astronomi kita tahu ada gerhana. Tapi kalau ternyata di kampung kita semua mendung, nggak kelihatan gerhana, nggak ada salat gerhana. Kenapa? Karena tidak kelihatan. Ya, jadi yang jadi patokan adalah terlihat atau tidak. Dan di zaman Nabi sudah ada orang ahli hisab. Sudah ada zaman sahabat, sebagian sahabat ahli hisab. Banyak orang Romawi masuk Islam, kemudian orang Persia mereka juga ahli hisab. Namun mereka tidak menjalankan praktek hisab. Hisab itu membantu untuk menentukan mungkin terlihat atau tidak. Membantu, tapi bukan menentukan. Paham Pak ya? Jadi hisab itu membantu. Contoh, seperti tahun ini sebagian organisasi mengatakan nanti malam hilal -2 di bawah cakrawala setelah terbenam. Maka nggak mungkin kelihatan. Menurut apa? Hisab. Ini membantu. Kemungkinan besar tidak kelihatan hilal. Tetapi tetap kita harus melihat hilal karena itu perintah Nabi SAW. Ya, kemudian contoh di tahun yang lain kata sebagian organisasi, hilal menurut hisab kami akan nampak 2 derajat di atas cakrawala. Ini sangat mungkin tapi sangat tipis kelihatan atau tidak. Maka orang suruh lihat. Kalau terlihat puasa, kalau enggak puasa. Dan terlebih lagi ternyata orang-orang yang pakar hisab ternyata ada khilaf di antara mereka. Ada 4 metode hisab. Ada 4 metode hisab. Ini ditulis dalam buku-buku hisab. Oleh karena yang pernah terjadi di Arab Saudi, ada sebagian ahli hisab mengatakan tahun ini tidak mungkin terlihat hilal. Ternyata penduduk Saudi melihat hilal. Ternyata penduduk Saudi melihat apa? Hilal. Ya, jadi intinya hisab itu ilmu kemajuan teknologi sangat membantu kita untuk bisa mengetahui hilal sudah ada atau belum, tapi untuk menentukan satu Ramadan hilalnya harus terlihat atau tidak. Bahkan kalau hilalnya ada terhalangi awan tidak bisa satu Ramadan. Baik, demikian saja kajian kita para hadirin. Oh iya, siapa Pak ya? Oke. Tidak diterima. Ya, tidak diterima. Iya. Karena bedanya badui itu melihat, enggak menghisap. Itu bedanya. Karena badui tersebut melihat, tidak menghisap. Yang disyariatkan dalam penentuan satu awal Ramadan adalah dengan melihat hilal. Bukan adanya hilal. Hisap itu hanya bisa menentukan hilal ada atau tidak. Tetapi yang menjadi patokan adalah terlihat atau tidak. Bahkan dalam banyak hadis Rasulullah SAW mengatakan,
Fa in gumma alaikum, kalau hilalnya ada tapi terhalangi awan, Sya'ban 30 hari. Sama seperti kata Nabi SAW, wa in hala bainakum wa bainahus sahar, kalau ada hilal dihalangi oleh awan, sempurnakan Sya'ban 30 hari. Ini dalil bahwasanya jadi patokan bukan adanya hilal, tapi apa, terlihatnya hilal. Jadi terlihat sama seperti gerhana. Gerhana itu Pak, secara astronomi kita tahu ada gerhana. Tapi kalau ternyata di kampung kita semua mendung, enggak kelihatan gerhana, enggak ada salat gerhana. Kenapa? Karena tidak kelihatan. Ya, jadi yang jadi patokan adalah terlihat atau tidak. Dan di zaman Nabi sudah ada orang ahli hisab. Sudah ada zaman sahabat, sebagian sahabat ahli hisab. Banyak orang Romawi masuk Islam, kemudian orang Persia, mereka juga ahli hisab. Namun mereka tidak menjalankan praktek hisab. Hisab itu membantu untuk menentukan mungkin terlihat atau tidak. Membantu, tapi bukan menentukan. Paham Pak ya? Jadi hisab itu membantu. Contoh, seperti tahun ini